Oke, terima kasih pembawa acara Mbak ya Eudosia Adriani CEP ya yang terhormat juga Pak Arif Budiman dan yang terhormat pembicara kita Mbak Olivia Louis dan Pak Hilman Mahani ya dan tentunya semua rekan-rekan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, ini suatu hal yang penting, saya kira di dalam kita mengikuti webinar pada malam hari ini, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Maka muncul pertanyaan yang selalu kita dengar. Bagaimana kita bisa melindungi daya beli sekaligus membangun kekayaan secara disiplin? Apakah pertanyaan ini akan bisa dijawab setelah webinar nanti? Kita tunggu saja ya, karena para pakar akan menyampaikan ya paparannya. Hari ini kita bicara solusi yang sederhana namun sangat relevan, membangun kekayaan dari emas, gram demi gram. Ya. Kalau ibu-ibu memang senang investasi di emas. Kalau bapak-bapak senang investasi beli rumah. Kalau rumahnya sudah dua, biasanya bingung kalau istrinya cuma satu. Nah, itu maka hati-hati ya bapak-bapak. Ya, dan ibu-ibu, kalau bapaknya sudah beli rumah lagi, ya, itu harus hati-hati ibu-ibu. Ya, karena nanti bapaknya minta ke istrinya, kasihan rumahnya nggak ada yang ngurus. Ya, boleh nggak tambah satu lagi. Begitupun dengan ibu-ibu. Ya, pada saat investasi di emas, tapi emas itu banyak, ya. Lalu di Jawa itu biasanya kita panggil Mas, jadi investasinya ada namanya Mas Bambang, adanya namanya Mas Sugeng. Jadi ternyata sama ya, ibu-ibu senangnya pada emas, bapak-bapak pada rumah. Jadi teman-teman semua, emas bukan sekedar perhiasan. Ini yang kita harus tahu. Emas adalah alat diversifikasi, alat pelindung inflasi, ya, dan alat aset likuid. Jadi emas itu termasuk instrumen yang likuid, yang mudah diakses siapapun, ya, termasuk ya keluarga-keluarga yang masih muda, yang masih dalam tahap menumpuk kekayaan, ya, usaha kecil. Dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini, kita bisa mengakses, bisa membeli emas dalam skala kecil. Jadi, diinvestasi di emas tidak perlu harus punya uang yang banyak. Nah, ini yang saya kira bisa menjadi alternatif kita. Bagaimana caranya? Kita tunggu nanti ya, pembicara, pemateri yang akan menyampaikan. Namun kunci bukan sekedar membeli, melainkan membeli dengan strategi. Beberapa hari ini kalau saya ikuti harga emas lagi turun. Ya, salah satu strateginya itu beli sedikit-sedikit. Ya, kalau di saham itu kita kenal dengan leveraging. Itu yang sebenarnya kita lihat. Dan itu adalah salah satu strategi di dalam kita membentuk portofolio. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak hanya investasi pada emas, tapi emas adalah bagian dari portofolio kita. Maka seminar ini akan memandu kita dari konsep ke praktek agar setiap gram yang kita miliki benar-benar bergerak menuju wealth yang terencana, terlindungi, dan berkelanjutan. Maka saya pada malam hari ini mengucapkan selamat kepada teman-teman semua
karena ada pembicara yang akan menyampaikan yang tentunya saya yakin mereka punya pengalaman, punya kepakaran di bidang ini. Ya, sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti seminar. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ted atas kata sambutannya yang hangat. Acara selanjutnya adalah perkenalan program CFP MBA UGM oleh Bapak Arif Budiman, MBA CFP. Kepada Bapak Arif Budiman kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Edusia. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Yang kami hormati tentunya Profesor Dr. Eduardus Tandelilin, Prof. Ted, selaku Direktur Program MBA FEB UGM Kampus Jakarta. Yang kami hormati tentunya pembicara hari ini ya, Mbak Olivia dan juga Mas Silvan, dan juga tentunya rekan MC kita Bu Edusia yang senantiasa menemani kita bersama ya, baik sebelum ataupun selama program nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan webinar. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia. Gitu ya, baik teman-teman alumni kelas Jakarta, selamat malam, alumni kelas Jogja, selamat malam, dan juga tentunya peserta aktif ataupun teman-teman dari umum, begitu ya. Nah, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan program dari CFP MBA UGM, begitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Nah ya, ini kegiatan kita hari ini. Boleh next Pak Imron, ya, di mana kita sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Edusia bahwa kegiatan ini bersamaan dengan World Financial Planning Day, tepatnya di tanggal 8 Oktober. Namun kita masih berada di bulan yang sama ya, yaitu di bulan Oktober, ya, dan juga bertepatan juga dengan bulan literasi keuangan. Nah, tentunya ini menjadi momentum yang tepat bagi kita menyelenggarakan suatu kegiatan yang terkait dengan literasi keuangan. Terlebih yang tadi Prof. Ted sudah sampaikan bahwa terkait dengan aset yang biasa disebut dengan safe haven, belakangan ini terjadi pertumbuhan yang cukup mungkin bahasa anak mudanya di luar nurul, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya di sini kita ingin lihat kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana tanda kutip tren penggunaan emas ini dan juga bentuk-bentuk emas itu ada seperti apa aja. Ya, dan juga nanti kita lihat belakangan memang sempat turun. Nah, kita lihat ke depannya akan seperti apa. Nah, kemudian boleh next, Pak Imran. Nah, ya, kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan yang sebesar-besarnya tentunya kepada Prof. Ted dan juga manajemen baik dari UGM Jakarta dan juga Jogja yang telah membantu menyelenggarakan program ini sampai dengan berjalan 12 tahun. Gitu ya. Nah, terakhir kita di bulan Juli melakukan wisuda untuk teman-teman Jakarta batch 36 sampai dengan batch 39. Kurang lebih ada 4 sampai 5 batch yang diselenggarakan di kampus Jakarta. Ya, tentunya salam hormat saya buat rekan-rekan yang baik berada di batch 3639 ataupun batch sebelumnya, gitu ya. Kemudian nggak lama kita lakukan juga program wisuda untuk teman-teman kelas Jogja, gitu ya. Waktu itu kita jalankan di tanggal 30 Agustus. Keduanya sangat seru. Keduanya juga tidak hanya wisuda, ya, tapi kita undang pembicara yang sangat kompeten, ya, di mana rekan-rekan bisa saling berkenalan tidak hanya secara online selama di kelas, tapi juga secara offline pada saat kegiatan wisuda. Dan juga mendapatkan pemahaman dan juga pengetahuan baru, tentunya dari pembicara-pembicara yang sangat ternama. Di Jakarta, kita bersyukur bisa mengundang pembicara dari Bank Indonesia. Untuk kelas Jogja, wisuda kemarin, kita mengundang pembicara Pak Sabri Senduk, dan juga tentunya sangat senang karena dihadiri oleh Pak Trijoko, selaku Chairman FPSB Indonesia. Beliau sangat mendukung baik kegiatan di kelas Jakarta maupun kelas Jogja.
Nah, jadi salah satu competitive advantage dari program kita yaitu selain kegiatan diisi secara online, baik oleh para akademisi senior dan juga para praktisi yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, selain itu, mungkin boleh next lagi, Pak Imron. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa di penghujung tahun 2025, kita masih membuka kesempatan untuk batch 42 yang rencananya akan dijalankan di tanggal 8 November nanti. Ya, jika dirasa program ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu mohon kiranya dapat memberikan rekomendasi atau menginformasikan hal berharga ini kepada circle yang ada di sekitar Bapak Ibu. Dari saya cukup. Semoga acara ini dapat menambah pemahaman dan juga pengetahuan ya sesuai dengan judulnya From Gram to Wealth, ya, menyambung yang Prof. Ted tadi sampaikan. Ya, kita mulai dari gramasi terkecil sampai tidak terasa yang menggantung di leher kita bukan gram lagi tapi sudah menjadi kilogram. Gitu ya. Tentunya dibutuhkan latihan leher yang kuat ya. Kalau kalungnya sudah per kilogram. Itu aja. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi dan tentunya salam hormat untuk Prof. Ted dan juga jajaran manajemen MM FEB UGM, Kampus Jakarta dan juga Kampus Jogja, dan juga teman-teman yang hadir pada kegiatan hari ini, dan juga tentunya para pembicara, dan juga rekan Bu Edusia. Selamat menikmati program hari ini. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya dan juga maksimalkan waktu yang ada. Itu aja. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Bu Edusia. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Budiman. Baik, mari kita langsung selami topik utama kita ya. Narasumber pertama kita adalah seorang edukator keuangan yang luar biasa, Mas Hilvan Mahani CFP. Mas Hilvan adalah seorang perencana keuangan dengan pengalaman profesional 10 tahun di dunia perbankan, mengkhususkan diri dalam konsultasi keuangan pribadi, manajemen kekayaan, dan perencanaan investasi yang strategis. Dikenal karena pendekatannya yang unik, yang mengintegrasikan disiplin keuangan dengan prinsip-prinsip olahraga. Wow, oke, unik ya. Malam ini Mas Hilvan akan menyampaikan materi berjudul Dari Flexing ke Meaning, menemukan versi emas dalam diri sendiri. Mari kita berikan sambutan virtual yang hangat untuk Mas Hilvan ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Hilvan. Terima kasih Mbak Yudot atas kesempatannya gitu teman-teman semua. Jadi izinkan saya sharing nih gitu dan juga menyapa teman-teman Sivitas dan keluarga besar dari CFP MMUGM. Nah, saya izin share screen dulu ya sebentar. Oke, ya. Untuk tampilannya sudah terlihat teman-teman? Aman? Sudah, Pak. Aman, Mas. Oke, baik. Ya, tadi disampaikan juga apa namanya temanya dan juga tadi disampaikan juga oleh Pak Edward di awal gitu bahwa kalau misalkan investasi untuk ibu-ibu cocoknya lebih banyak dominannya ke emas gitu. Kalau misalkan untuk rumah bapak-bapak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan untuk gen Alpha, gen Z, gen yang lagi produktif saat ini, kira-kira apa ya gitu. Nah, makanya saya juga ingin mencoba mengulik gitu kan dengan lifestyle yang sudah terbentuk dari mereka dan kira-kira apa ya yang bisa menjadi touch point untuk bisa berinvestasi dengan emas. Nah, kita melihat nih dari flexing ke meaning, menemukan versi emas dalam diri sendiri. Kita berangkat dari sebuah kondisi. Oke. Ya, ada apa sih yang terjadi dengan lifestyle anak muda saat ini? Nah, kita lihat gitu bahwa dari generasi Z sendiri gitu, mereka banyak menghabiskan waktu di media sosial. Teknologi dan media sosial menjadi penggerak gaya hidup mereka gitu. Kita lihat mungkin sekitar 6 jam atau sampai 8 jam secara survei yang dilakukan gitu. Itu mereka banyak menghabiskan waktunya di media sosial. Sehingga keputusan-keputusan pembelian berbasiskan dari uh, apa namanya aktivitas ataupun media yang dia konten-konten yang dia dapatkan gitu kan di media sosial baik itu di Instagram, TikTok, YouTube dan media-media lainnya. Kemudian juga kita melihat gitu bahwa 69% Gen Z menghabiskan uangnya untuk kebutuhan konsumtif. Nah, kebutuhan konsumtif ini kalau kita lihat banyak dominasi di makanan dan minuman kekinian, kemudian juga travel dan hiburan serta fashion dan kosmetik. Nah,
Di sini kita lihat juga kalau misalkan teman-teman juga mengeksplor TikTok gitu kan, kita lihat banyak sekali konten-konten yang memang memberikan promo-promo menarik gitu kan untuk konsumsi makanan dan minuman, kemudian juga yang hitsnya travel apa yang terkini gitu. Dan itu juga menjadi salah satu potret bahwa kebutuhan konsumtif ini menjadikan mereka untuk nggak mau ketinggalan atau FOMO atas apa namanya eh, hal-hal yang memang terjadi saat ini gitu kan di media tersebut. Nah, kita lihat juga di sisi berikutnya ada kondisi yang mana eh, kesehatan mental juga yang mempengaruhi gitu kan. Remaja-remaja ataupun generasi-generasi Alpha dan Gen Z ini eh, apa namanya atas kondisi yang memang terjadi gitu kan. Di sini di sini saya mendapatkan data bahwa 15,5 juta remaja Indonesia mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental. Dan memang latar belakangnya itu bisa beragam, bisa perbandingan hidup di media sosial, kemudian juga biaya hidup yang makin tinggi, kita lihat inflasi dan sebagainya gitu kan. Kalau dulu mungkin apa namanya kita lihat harga handphone misalkan gitu. Eh, Kalau kita tahu Nokia dulu salah satu handphone yang memang cukup terkenal kan gitu, banyak digunakan dengan apa iPhone 17 terkini gitu kan. Dulu Nokia bisa didapatkan yang Nokia series 6600 di tahun 2003 2004 ya itu di harga 6 juta. Sekarang kalau misalkan kita lihat iPhone 17 itu dibuka di atas dari harga 20 jutaan. Jadi artinya kan ada peningkatan ya biaya-biaya yang artinya semakin meningkat gitu. Kemudian kita juga lihat gitu adanya utang konsumtif, pay later dan impulsive buying yang terjadi di kondisi saat ini karena memang tuntutan-tuntutan dari sosial dan juga akses digital yang memang cukup terbuka. Oke, di sini kita melihat bahwa adanya kenapa sih kita ingin mengulik gitu kan populasi yang memang saat ini memang cukup hits gitu kan, yaitu anak muda gitu kan. Karena memang kita melihat adanya trendsetter dan penggerak ekonomi digital dari apa namanya dari mereka-mereka nih anak muda ini kan. Nah, kita melihat juga mereka punya power besar dalam menentukan arah budaya dan ekonomi. Nah, memang ada tantangan-tantangan terkini yang kita lihat gitu, bagaimana biaya hidup, kemudian rasa untuk FOMO atas apa namanya tren-tren terkini dan juga digital pressure yang saat ini dihadapi mau tidak mau. Sehingga muncullah sebuah tren lifestyle 2025 yang saat ini sedang berjalan gitu kan. Yang kita lihat apa namanya ini menjadi sebuah tren yang shifting gitu. Termasuk juga nanti keputusan pembelian dalam berinvestasi, pembelian dan juga investasinya mereka seperti apa. Nah, kita lihat saat ini mereka apa namanya dari FOMO eh, akhirnya ada sebuah gerakan yang kita dengar yaitu YONO, You Only Need Once gitu. Artinya adalah sebuah kondisi gimana sih kita bisa mengkonsumsi dengan sadar gitu bahwa kita mencari sebuah kualitas dibandingkan dengan kuantitasnya. Gimana kita sebenarnya dengan barang yang kita gunakan secara manfaatnya dimaksimalkan gitu, itu sebenarnya bisa mengurangi stres. Nah, karena kondisinya adalah bagaimana mereka itu bisa di- tingkat stresnya itu bisa berkurang gitu. Salah satunya dengan gaya hidup yang diterapkan yaitu YONO ini, You Only Need One. Kemudian sustainable living gitu. Kita melihat gitu bahwa kondisi lingkungan sedang tidak baik-baik saja gitu. Seperti yang kita rasakan gitu kan musim hujan yang harusnya musim panas jadi musim hujan dan kebalikannya pancaroba dan sebagainya gitu dan kita juga rasakan gitu kok kayaknya sekarang lebih panas ya udaranya dan sebagainya gitu. Kita melihat bahwa perlu adanya sustainability yang perlu kita coba terapkan juga dalam kehidupan pribadi sehingga perlulah apa namanya tren-tren yang dilakukan yaitu produk lokal dan juga ramah lingkungan. Berikutnya juga kita lihat gitu kan akses digital yang memang cukup ramai dan sebagainya gitu kan membuat kita cukup tertekan gitu dengan kondisi sosial sehingga wellness dan mental health sendiri menjadi salah satu hal yang memang menjadi perhatian gitu untuk dijaga gitu kan walaupun ini memang sifatnya intangible tapi memang ada hal yang memang dirasakan gitu bahwa health adalah is the new luxury. Berikutnya juga kita lihat adanya tren bagaimana gaya bekerja itu digital nomad nomad life ini kita bisa membawakan activity kegiatan kerja itu lebih fleksibel, remote dan multi income. Nah, ini jadi possibility bagi generasi produktif saat ini.
dan juga self branding era gitu. Identitas dibentuk lewat konten digital. Makanya kita adalah selain apa yang kita tentukan juga apa yang kita ikuti gitu kan dari pengaruh-pengaruh media sosial juga karena mau tidak mau konsumsi digital media kita juga mempengaruhi apa yang menjadikan keputusan kita dalam pembelian sampai dengan perilaku-perilaku kita. Oke, next. Sebenarnya apa sih yang menjadikan gaya hidup ini perlu di apa ya, lakukan maintenance gitu kan? Jadi kita melihat ada 3 dimensi gaya hidup yang memang menjadikan perlu di maintenance gitu. Tidak hanya tentang keuangan, tapi ada hal-hal lain juga yang perlu dikelola atas gaya hidup dengan tren dan juga tantangan saat ini. Pertama adalah dimensi finansial, gimana caranya kita bisa bijak mengelola uang dan investasi gitu. Kita melihat bahwa 68% Gen Z di Indonesia sudah mulai menabung dan berinvestasi. Data dari Badan Statistik ya dan IDX 2025. Kemudian juga investasi jadi bagian lifestyle bukan hanya kebutuhan dan muncullah tren financial self-care. Investasi jadi cara menjaga masa depan. Karena juga tantangan yang memang cukup dinamis saat ini. Kemudian juga kita lihat di dimensi fisik, yaitu bagaimana kita bisa mengelola apa namanya eh, raga kita gitu untuk sehat, aktif dan energik, yaitu dengan olahraga rutin, tidur cukup, mindful break. Juga kita melihat nih adanya tren-tren yang tadinya tuh kalau misalkan kita mau berpergian ya udah bepergian aja untuk melihat situasi apa namanya objek wisata tertentu gitu. Tapi sekarang sudah mulai naik meningkat nih gitu. Wellness tourism. Nah, kalau kita datang nih ke sebuah tempat untuk melakukan yoga bersama atau misalkan renang bersama. Nah, itu juga salah satu tren yang akhirnya shifting dimensi dari tourismnya. Terus kemudian juga kita lihat adanya digital detox yang akhirnya mereka tuh melakukan sebuah gerakan untuk oh yaudah kita coba tidak mengakses dulu nih gitu, mengakses dari kebisingan media sosial dan sebagainya gitu kan di waktu tertentu gitu kan. Dan juga salah satu juga ada gerakan plant-based lifestyle. Nah, ini juga mempengaruhi juga dan secara nggak langsung akan mempengaruhi finansial kita juga gitu, pengeluaran kita juga apa namanya dari dimensi fisik ini. Self-care bukan egois tapi juga sebagai bentuk investasi juga bagi generasi produktif saat ini. Nah, kemudian juga kita lihat ada dimensi mental. Bagaimana sih caranya kita tetap tenang, bahagia, dan punya tujuan hidup? Nah, itu menjadi kunci untuk bisa punya kehidupan yang lebih tenang dan juga punya independen ya, independensi untuk bisa menjalankan kehidupan. Nah, di sini peran influencer dan micro creator membentuk gaya hidup kita secara tidak langsung. Oleh karena itu, pemilihan kita sebagai mungkin influencer dan sebagainya gitu dalam berbagi informasi perlu disampaikan juga apa namanya datanya, keabsahan dari datanya dan informasinya gitu sehingga tidak menyesatkan gitu, tidak memberikan arah yang tidak baik kepada pengikut-pengikut kita. Kemudian juga dampak positifnya ada inspirasi dan peluang karir juga gitu walaupun ada risiko di baliknya gitu seperti FOMO, citra palsu dan tekanan sosial tapi ada hal yang memang perlu dikelola salah satunya adalah dengan scroll dengan niat bukan karena bosan. Karena kalau misalkan dengan niat kita tahu gitu apa yang mau kita lakuin ketika kita tercapai membuka media sosial gitu kan kadang tuh kita tidak terlena dengan konten-konten yang apa ya ibaratnya banyak sekali dan juga kadang tuh bisa jadi ada kondisi di mana awalnya kita mau mencari investasi tentang emas gitu kan di konten tersebut gitu tapi kita melihat banyak konten yang banyak sekali akhirnya teralihkan dengan menjadi konten masak-masak dan sebagainya gitu karena memang beragam informasinya sehingga perlulah adanya scrolling dengan niat. Nah, dari semua 3 dimensi ini kita bisa melihat adanya salah satu opsi investasi keuangan yang sebenarnya saat ini bisa dikatakan lagi diperbincangkan secara hangat gitu kan. Mulai dari kenaikannya yang 10 tahun terakhir cukup meningkat gitu kan. Kemudian apa namanya sekarang lagi di tren turun yaitu emas gitu. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah yang membuat investasi emas ini tetap relevan hingga sampai saat ini dan juga bisa menjadi pilihan yang tepat gitu. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi juga generasi-generasi Alpha dan juga generasi Z juga. Nah, kondisi pertama kita lihat gitu, emas sendiri memberikan nilai stabil dan tahan inflasi. Nah, kalau misalkan harga kopi susu naik tiap tahun, emas juga naik gitu, tapi nilainya tetap bisa kita pegang.
tadi yang sempat saya sampaikan tentang harga handphone itu sendiri, ya udah apa namanya, ketika kita taruh emas gitu kan, ya kita tetap bisa mungkin afford gitu kan untuk bisa membelikan contoh gitu kan, iPhone 17 yang harga 20-an gitu dengan kita taruh emas di tahun 2003 silam gitu kan. Nah, karena memang dia harganya bisa mempertahankan gitu kan, mempunyai daya stabil dan cenderung meningkat gitu dari tahun ke tahun. Dan kita bisa lihat dari tren dari 10 tahun terakhir ini. Kemudian di kondisi kedua, kita bisa melihat bahwa mudah didapatkan untuk saat ini investasi emas bisa dari 10.000 di platform digital. Nah, investasi-investasi emas ataupun akses untuk bisa berinvestasi emas ini lebih mudah dengan apa namanya, dengan akses sebelumnya gitu. Yang mana dengan digital kita bisa membeli emas dengan konteks fraktur gitu, dengan 0,0, sekian gitu kan, sehingga memudahkan untuk generasi saat ini yang modalnya masih ibaratnya tahap pemula gitu, bisa di afford oleh mereka. Anak muda bukan hanya followers tapi juga driving force industri emas digital juga, dengan kondisi mereka yang cukup dominan saat ini. Di kondisi berikutnya kita lihat gitu bahwa untuk investasi emas sendiri gitu kan secara online itu sudah diatur oleh OJK gitu kan. Ada juga bank emas yang saat ini sudah resmi di Indonesia gitu kan dengan izin OJK 2025. Kemudian juga emas jadi bagian dari ekosistem finansial wellness juga, menjadi salah satu pilihannya. Dan kondisi berikutnya ada jenis instrumen yang paling populer kedua setelah reksadana dan investor muda bisa melakukan ini gitu kan. Karena transaksi emas juga meningkat nih gitu 195% year on year gitu kan di Bapepti Januari 2025. Juga Bank Syariah Indonesia catat kenaikan 177% bisnis cicil emas di tahun 2024. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk gambaran tentang investasi emas gitu. Untuk generasi eh, siapapun, dan ini juga menjadi rangkuman gitu. Emas cocok sebagai langkah pertama dalam berinvestasi gitu. Karena memang eh, ini ramah untuk pemula gitu. Kalau kita bandingkan dengan reksadana dan saham gitu kan. Em, apa namanya, aksesnya juga bisa dilakukan dengan digital. Kemudian juga likuiditasnya juga mudah, dan ini juga saya sebagai ibaratnya pelaku yang memang menyediakan layanan di perbankan gitu, juga pelaku juga yang membeli emas eh, secara digital juga gitu kan. Memang ini bisa dilakukan transaksi di waktu yang bersamaan gitu. Kalau misalkan kita lihat reksadana dan juga saham gitu kan, itu dia ada waktu 4 hari untuk bisa pencairan dan prosesnya gitu kan, dan bertahap. Nah, emas ini yang secara digital itu bisa dilakukan jual beli dengan cepat. Kemudian juga modal awalnya kecil, tadi sempat disampaikan bisa 10.000, 100.000 dan sebagainya, dengan fraktur dari apa namanya, pecahan yang lebih kecil lagi, tidak harus 1 gram tapi juga 0,1, 0,01 itu bisa. Kemudian juga risikonya juga bisa dikatakan rendah gitu kan dibandingkan dengan reksadana dan saham. Nah, di sini yang ada hal yang perlu diperhatikan juga gitu kan untuk kita mencoba pemilih investasi emas gitu. Harga emas bisa stagnan dalam jangka pendek ataupun bisa juga menurun gitu dalam kondisi saat ini yang kita rasakan juga gitu kan. Nah, kemudian juga biaya penyimpanan atau split jual belinya juga itu ada yang perlu dipertimbangkan teman-teman juga, bahwa harganya beda tuh. Harga jual dan harga belinya. Terus biaya penyimpanan seperti apa kalau misalnya memang fisik yang teman-teman ingin incar ya. Kemudian juga risiko platform yang tidak berizin dan sebagainya itu perlu dipastikan kembali gitu. Kemudian hindari juga FOMO investing. Makanya tadi sempat disampaikan juga akan lebih sustain kita investasi emas itu untuk jangka panjang juga gitu. Sehingga tujuannya kita juga perlu menetapkan tujuan hidup yang jelas gitu, sehingga tahu nih instrumen emas ini untuk apa. Oke, kemudian banyak yang bentar. Banyak yang membeli emas digital cuman karena ikut tren, tapi tidak tahu biaya jualnya juga tinggi gitu. Jadi memang ada hidden biaya juga yang perlu diperhatikan rekan-rekan juga untuk bisa apa namanya, bisa biaya pertimbangan teman-teman untuk memilih investasi emas juga gitu. Jadi inilah yang nanti kan teman-teman juga akan melihat gitu keuntungannya berapa sih secara bersihnya. Kemudian juga kita lihat cara memulai investasi emas untuk anak muda nih saat ini juga bisa dimulai dengan tentukan tujuan keuangan gitu. Seperti untuk dana darurat,
liburan ataupun menikah ataupun rumah gitu. Nah, nanti inilah yang jadinya kita jelas gitu. Oh, investasi tuh arahnya mau kemana dengan instrumen apa. Sisihkan uang dingin tiap bulan, kemudian juga kita bisa pilih platform emas digital yang sekarang sudah cukup banyak pilihannya gitu kan. Yang pastinya yang sudah terdaftar oleh OJK. Kemudian juga terapkan metode dollar cost averaging ataupun kita rutin membelinya di kondisi apapun gitu kan. Sehingga nanti dalam waktu secara rentang let's say 5 tahun atau 10 tahun, nah itu keuntungannya akan terlihat jelas. Kemudian juga pantau dan review nilai emas tiap 6 sampai 12 bulan gitu. Atau mungkin kalau saat ini memang fluktuatif dan sebagainya, teman-teman juga bisa lihat secara harian juga gitu. Karena ya aksesnya juga cukup mudah gitu kan. Beli emas 50.000 per bulan, itu 5 tahun itu kita bisa melihat gimana hasilnya punya tabungan emas logam mulia atau aset yang memang memperkuat aset pribadi kita ya. Oke, nah sekarang jadinya kita melihat nih, emas sendiri tidak hanya tentang ngomongin perhiasan aja gitu, tapi emas sendiri punya mindset baru yaitu emas sebagai lifestyle yang tadi sempat disampaikan. Dengan menjawab sebuah tantangan-tantangan yang tadi memang beragam ya, yang kita hadapi di era digital saat ini. Nah, dari fashion item ini bisa menjadi financial statement. Emas menjadi simbol kestabilan dan juga tanggung jawab finansial, serta influencer keuangan dan komunitas Gen Z mempopulerkan juga hal ini gitu. Emas goals dan juga ragam juga akses mendapatkannya, bisa cicil emas, kemudian bisa emas digital, kemudian juga kalau misalkan emasnya sudah ada, gimana cara produktifnya bisa digadai emas. Nah, itu banyak sekali opsi-opsi layanan emas yang memang bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, contohnya sebagai praktik digital dan juga praktik digital nih kita bisa lakukan cicil emas dan beli emas secara online, yang mana platform populer sudah cukup banyak gitu kan, bisa di bank emas, di lembaga keuangan layanan emas juga ada. Kemudian juga skema cicilan emas bisa mulai 0,1 gram gitu, cukup ringan. Dan juga nanti cicilannya juga apa ya, kita bisa memanfaatkan harga saat ini gitu kan untuk bisa mendapatkan harga emas yang cukup naik di aset yang di masa depan juga gitu. Jadi artinya keuntungannya kan juga apa namanya kita bisa dapatkan secara bertahap ya gitu. Kemudian juga bisa dikatakan aman karena transaksi juga diawasi oleh OJK dan juga Bapepti dan bisa dijadikan jaminan atau dicairkan secara cepat. Nah, tips emas cerdas itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan ini mulai dari kecil tapi konsisten. Kemudian juga gunakan emas sebagai diversifikasi portofolio, tidak hanya emas tapi juga ada beberapa portofolio lain yang memang bisa dimanfaatkan sehingga dalam kondisi risiko-risiko tertentu atau misalkan di kondisi yang saat ini lagi turun dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan apa namanya investasi emas ini menjadi opsi opsi aja gitu, opsi pilihan juga gitu dalam berinvestasi. Kemudian juga kita bisa membagikan juga informasi-informasi ini manfaat dari investasi emas seperti apa dan seimbangkan juga gitu portofolio kita dengan emas, reksadana dan dana tunai juga sebagai salah satu opsi liquid ya aset kita. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan gitu. Jadi poin dari saya adalah investasi emas bukan tentang kaya cepat, tapi tentang bijak sejak muda. Mulailah dari kecil, lakukan secara konsisten dan bagikan edukasi ke sekitar kita. Dan ini adalah tentang bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk bisa berinvestasi sehingga masa depan kita lebih terjaga dan juga lebih nyaman ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak Mas Hilvan atas presentasinya yang sangat mencerahkan ya. Saya pribadi sangat tertarik dengan dua poin tuh. Harga kopi susu naik tiap tahun, emas juga naik, tapi nilainya tetap bisa dipegang katanya. Ya, yang nomor satu tuh. Yang kedua, emas itu simbol kestabilan dan tanggung jawab finansial. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini berpikir, waduh, 3 hari terakhir emas turun nih 7% nih, gitu. Jadi apa yang harus dilakukan nih, gitu ya? Nah, untuk kita tahu apa langkah kita, coba kita sekarang beralih ke narasumber kita yang kedua. Beliau juga seorang certified financial planner dan edukator keuangan, Mbak Olivia Louis CFP.
Awal karir Mbak Olivia Lewis adalah sebagai Finance and Investment Content Creator sejak 2020 di Instagram dan TikTok. Lalu di tahun 2022 bergabung dengan CNBC Indonesia, media ekonomi dan bisnis terbesar di Indonesia sebagai financial expert. Kecintaan Mbak Olivia terhadap industri keuangan dan investasi membuat Mbak Olivia ingin selalu berbagi ilmu dan mengedukasi terkait keuangan dan investasi, termasuk untuk acara ini ya. Jadi kita beruntung banget di sini. Jadi Mbak Olivia juga aktif bersama konten kreator yang lain ya Pak. Mbak aktif di gerakan memutus rantai. Ini untuk literasi keuangan. Malam ini Mbak Olivia akan membahas topik koreksi emas. Akhir dari rally atau awal dari kesempatan. Mari kita sambut dengan meriah secara virtual Mbak Olivia Lewis, CFP. Silakan Mbak Olivia. Halo, selamat malam. Terima kasih Bu Edo. Makasih juga tadi Mas Elvan pemaparannya keren sekali. Terima kasih juga nih buat Pak Arif yang udah undang saya malam hari ini. Ini tema yang menurut saya menarik banget untuk dibahas karena dari beberapa bulan terakhir juga saya cukup aktif membawakan tema ini di sosial media saya karena memang menurut saya prospeknya masih panjang. Jadi kita mau tahu kira-kira penurunan dari harga emas global 3 hari terakhir sebesar 7%, apakah menjadi akhir dari pesta atau awal dari kesempatan untuk yang belum punya emas nih. Oke, langsung aja aku mau share screen. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, ini dia. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita ngelihat chart dari, sebentar ya, saya kayaknya harus pin dulu. Oke. Kalau kita lihat chart atau pergerakan harga emas global, karena saya biasanya kalau ngelihat harga emas itu acuannya adalah harga emas global, karena biasanya kalau emas global mengalami kenaikan, ya harga di dalam negeri logam mulianya juga naik. Begitu juga kalau harga emas global mengalami penurunan, di dalam negeri juga ikut mengalami penurunan. Kalau kita lihat nih sempat heboh banget pasti di media-media gitu ya, termasuk media tempat saya bekerja dulu gitu ya. Saya lihat isi headline-nya itu ambruk terbesar pertama kali sejak terakhir 2013 ya, namanya juga headline ya, biar gimana kan harus bombastis biar banyak yang baca beritanya gitu. Tapi kalau kita investor yang cerdas seharusnya kita tidak perlu ke-trigger dengan headline-headline demikian. Karena kalau kita lihat penurunan yang terjadi minus 7% sejak 3 hari terakhir itu, kalau dilihat dalam hampir 1,5 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, itu belum ada apa-apanya. Karena kalau kita perhatikan di sini, harga emas sejak akhir Agustus itu hingga minggu lalu ya tertinggi 4.300 itu udah sempat naik 29% hanya dalam waktu 1,5 bulan aja. Jadi memang rally-nya pun udah kenceng dan apapun itu instrumennya kalau rally-nya udah terlalu kencang pasti ketika koreksi juga agak dalam gitu ya. Tapi menurutku pribadi penurunan 7% dalam 3 hari itu masih penurunan yang sehat gitu ya. Apa penyebabnya? Ya aksi taking profit aja. Walaupun sebenarnya ada rumor katanya sebenarnya kenapa bisa turun karena Bank Sentral dari Argentina melakukan penjualan emasnya untuk kebutuhan likuiditas ekonominya. Tapi sampai saat ini belum ada data yang menunjukkan eh, validasi dari rumor tersebut. Jadi kalau menurutku pribadi ini hanya aksi taking profit dan wajar karena emas sendiri juga kan diperdagangkan secara derivatif ya. Jadi kadang-kadang misalnya ada terjadi likuidasi dan lain-lain. Oke, nah kalau kita ngomongin sebenarnya apa sih cerita di balik berkilaunya harga emas sejak tahun 2022 hingga saat ini? Karena kalau di chart yang kita lihat dari 2022 sampai sekarang harga emas itu naik sekitar 144%. Congrats untuk Bapak Ibu yang udah pegang emas dari tahun 2022 bahkan udah pegang emas puluhan tahun terakhir. Oke, alasan yang pertama adalah pertama itu adalah invasi Rusia ke Ukraina. Mungkin Bapak Ibu kalau kita flashback lagi ya waktu tahun 2022 awal, 2002 akhir sampai 2022 awal tiba-tiba Rusia itu melakukan invasi ke Ukraina. Nah, pada saat itu tentunya banyak negara-negara barat yang tidak setuju atas aksi invasi tersebut. Contohnya lalu
ketika di dalam ketidaksetujuan itu tentunya ada semacam pembekuan aset atau punishment yang dijatuhkan ke Rusia. Misalnya Eropa pada saat itu, karena Eropa itu pasokan gasnya itu utamanya dari Rusia, mereka mengembargo pipa gas dari Rusia ke Eropa. Makanya waktu itu dampaknya adalah krisis energi ya. Pada akhirnya negara-negara di Eropa itu pakai batu bara lagi gara-gara mereka stop pasokan dari Rusia. Nah, dari sisi finansial bukan hanya dari sisi yang diembargo adalah gas, tapi yang dibekukan juga adalah aset-aset finansial. Salah satunya adalah aset yang berada di Amerika Serikat. Jadi pada saat itu tahun 2022, Amerika Serikat itu membekukan 5 miliar US dollar Russian Central Bank US aset ya. Jadi aset Rusia yang ada di Amerika, baik itu dalam bentuk US dollar, dalam bentuk US Treasury, dan lain-lain. Nah, di sini akhirnya membuat negara-negara yang biasanya bersekutu sama Rusia, salah satunya adalah Cina, berpikir, wah, kok aset finansial atau aset keuangan seperti US Treasury bisa dijadiin senjata geopolitik, gitu kan? Dan Cina tuh berpikir, aduh, jangan-jangan kalau suatu saat negara saya ada gesekan sama Amerika Serikat, bisa-bisa kepemilikan US Treasury-nya Cina juga ikut terancam. Karena seperti yang kita tahu, China adalah top 5 pembeli US Treasury terbesar di dunia. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum paham apa itu US Treasury, jadi US Treasury ini adalah obligasi negara Amerika Serikat. Nah, di sini juga makanya eh, dari artikel Reuters ini pun dilampirkan bahwa bukan hanya bank sentral tapi juga negara-negara banyak yang berpikir untuk beralih atau mengurangi ketergantungan dari US Treasury yang tadinya dianggap sebagai reserve atau tempat paling aman menempatkan atau menaruh uang negara-negara dari hasil trade surplus, mulai berpikir bahwa ini bisa jadi ancaman kalau terjadi gesekan atau persaingan antara sebuah negara dengan Amerika Serikat. Sehingga mereka beralih atau mencari instrumen apa sih kira-kira yang tidak ada resiko bisa dibekuin apabila terjadi gesekan antara satu negara dengan negara lain. Maka pilihannya adalah emas, di mana emas sendiri tidak memiliki resiko counterparty risk. Jadi resiko counterparty risk itu seperti apa sih? Misalnya kalau misalnya sebuah institusi atau sebuah negara atau bank sentral memegang deposito, ada resiko. Resikonya seperti apa? Bisa saja misalnya banknya mengalami kesulitan likuiditas atau kebangkrutan. Kalau misalnya pegangnya obligasi negara, bisa aja kalau hutangnya terus meningkat terjadi default atau gagal bayar. Sedangkan kalau pegang emas, emas itu tidak diatur oleh satu negara pun gitu. Jadi asetnya tidak bisa dibekukan dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah alasan kenapa dari tahun 2022 sampai sekarang harga emas terus meningkat karena demand-nya meningkat karena total hutang dunia yang terus mengalami peningkatan, terutama di Amerika Serikat, total utangnya itu tembus sekitar 38 triliun US dollar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan dalam 1 bulan terakhir, utang Amerika Serikat itu bertambah 400 miliar atau sekitar 25 miliar US dollar per harinya. Nah, hubungannya apa sih sama ekonomi? Hubungannya adalah di mana kenaikan utang secepat ini mencerminkan beban fiskal yang semakin berat. Artinya makin gede utangnya, tentu makin banyak juga bunga yang harus dibayar. Sedangkan pemerintahan Amerika Serikat tentu akan kesulitan menaikkan suku bunga yang terlalu tinggi karena beban bunga akan melonjak sehingga pada akhirnya kalau suku bunganya nggak bisa naik, inflasinya meningkat. Tapi kondisinya sekarang adalah ekonominya stagnan. Jadi bayangin ekonominya stagnan, tingkat penganggurannya meningkat, belum lagi nanti ditambah dengan AI gitu ya. Tapi inflasinya tinggi. Nah, hasilnya adalah stagflasi. Nah, stagflasi ini disinyalir atau digadang-gadang sama analis-analis luar ya, bisa terjadi seperti tahun 1970-an. Dan kalau kita berkaca pada momen 1970-an, harga emas itu di era stagflasi selalu mengalami penguatan. Nah,
Yang ketiga adalah berkurangnya kepercayaan terhadap uang atau fiat. Seperti yang kita tahu, sejak dari krisis subprime mortgage, lalu krisis COVID, banyak negara terus cetak uang, termasuk juga Amerika. Nah, saat ini M2 Global hampir tembus sekitar 140 triliun US dollar. Dan hanya dalam 6 bulan naik sekitar 8 triliun US dollar. Jadi ini adalah ekspansi likuiditas terbesar sepanjang sejarah. So, ketika uang beredar naik jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi real, tekanan inflasi meningkat dan nilai mata uang melemah. Secara histori, baik era 1970-an, krisis 2008, maupun COVID, lonjakan M2 selalu mendahului kenaikan harga emas. Ya wajar aja ya, misalnya uang beredar kan makin banyak, tapi kita barang dan jasa tentunya belum secepat itu catch up peningkatan dari jumlah uang yang beredar, sehingga di sini ada terjadi peningkatan demand. Ketika supply-nya terbatas tapi jumlah uangnya beredar, itu akan membuat harga-harga baik itu produk dan jasa mengalami kenaikan, termasuk juga harga emas. Ibaratnya yang pengen banyak tapi demand-nya ya segitu-segitu aja. Nah, karena emas itu tidak bisa dicetak seperti uang kertas, banyak investor yang pakai emas untuk lindungin daya beli mereka. Nah, ini adalah tren permintaan emas 2024 sampai 2025. Kalau kita ditanya mungkin ya tahun lalu gitu ya, ketika harga emas sudah naik ke area 2000-an US dollar per troy ounce, aku sering dengar dari teman-teman banyak yang bilang, oh udah kemahalan gitu ya, harga emas naiknya udah cukup tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Tapi buktinya bisa naik lebih tinggi lagi, bahkan sekarang sentuh di area 4 ribuan US dollar. Karena memang yang mendrive itu udah bukan investor retail atau juga industri perhiasan. Kalau zaman dulu kan pembelian emas terbanyak itu ada dari industri perhiasan ya. Tapi yang mendrive adalah institusi dan juga perbankan serta ETF itu sendiri. Bahkan kalau dilihat datanya, central banks itu sekarang pegang lebih banyak emas daripada US Treasury untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Nah, mungkin untuk membaca grafik ini, kenapa sih dulu emas tuh sempat jadi cadangan devisa terbesar di bank sentral negara-negara, kok tiba-tiba mengalami penurunan? Jadi ceritanya itu adalah sebelum tahun 1971, Bapak Ibu, dunia itu masih menggunakan sistem Bretton Woods, di mana dolar Amerika Serikat itu dijamin oleh emas dan negara-negara bisa menukar dolar dengan emas pada harga tetap yaitu 35 dolar per ounce. Tapi setelah Presiden Nixon menutup gold window pada 15 Agustus tahun 1971, sistem Bretton Woods ini runtuh. Akibatnya apa? Dunia itu beralih ke fiat money. Jadi ibaratnya udah nggak ada urgensi lagi untuk beli emas untuk cadangan devisa mereka karena udah nggak di-pack lagi. Dan bank sentral nggak lagi wajib menyimpan emas dalam jumlah yang besar. Nah, seiring dominasi ekonomi dan militer Amerika Serikat, dan seperti kita tahu juga ada perjanjian petrodolar yang dimana kalau beli minyak di global harus transaksinya pakai dolar. Nah, Arab dapatnya apa? Arab dapatnya adalah negaranya aman aman dilindungi oleh militer AS seperti itu. Nah, negara-negara memulai mengganti emas dengan US Treasuries karena lebih liquid dan memberikan imbal hasil. Seperti kita tahu US Treasuries itu kenapa dianggap reserve yang menarik karena memberikan yield ya, katakanlah misalnya 4-5%. Jadi negara-negara itu misalnya seperti Arab ketika Arab menjual minyak dapat dolar, dolarnya tentu nggak didiemin aja. Kalau didiemin aja nanti kan daya belinya turun. Maka harus ditaruh di sebuah instrumen yang mereka anggap aman. Nah, yang dianggap aman itu apa? Adalah obligasi pemerintahnya Amerika atau US Treasuries. Sama juga kayak Cina. Cina kita tahu neraca dagangnya selalu surplus gitu ya. Beberapa dekade terakhir, ketika pemasukannya dalam bentuk US dollar, tentu Cina juga harus taruh di US Treasuries karena biar gimana US Treasuries itu dari sisi ekonomi politik Amerika itu adalah negara yang besar, aman dan juga liquid. Jadi ibaratnya kalau negara-negara ini tiba-tiba butuh likuiditas di tengah jalan,
mudah untuk jual US Treasuries dibanding kalau mereka beli obligasi pemerintah di negara lain kayak gitu. Oke, nah seiring dengan dominasi ekonomi dan militer AS, negara-negara mulai mengganti emas dengan US Treasuries karena lebih dianggap liquid dan memberikan hasil. Sementara emas dianggap pasif. Akibatnya sejak tahun 1980 hingga 2013, porsi emas dalam cadangan devisa global itu terus turun. Dan UST mendominasi sebagai tulang punggung cadangan dunia. Tapi ini data tahun 2025 sekarang emas itu sudah mau cadangan devisanya sudah sangat bertumbuh bahkan mau mengalahi US Treasuries di berbagai bank sentral yang ada di negara-negara dunia. Salah satunya adalah di China. Nah, ini adalah permintaan emas secara kategori. Jadi sejak tahun 2022 kita lihat permintaan dari bank sentral itu naik tajam dan jadi motor utama rally emas, bahkan melampaui masa-masa krisis 2008. Ini sejalan dengan tren dedolarisasi dan diversifikasi cadangan devisa global. Di sisi investor, permintaan juga mulai rebound tajam di 2025 terutama dari ETF dan institusi barat. Nah, ETF yang di sini yang dimaksud ETF global ya. Seiring dengan ekspektasi penurunan suku bunga dan peningkatan likuiditas. Sementara itu, permintaan dari sektor perhiasan dan teknologi cenderung stabil atau sedikit melambat saat harga emas tinggi, artinya struktur permintaan bergeser dari konsumsi ke investasi. Tadi juga udah sempat disampaikan sama Mas Ilvan gitu ya. Jadi kalau dulu ibaratnya kita gambarin di sini kalau dulu ya pembeli terbanyaknya adalah yang koleksi-koleksi perhiasan. Tapi kalau sekarang benar-benar emas fisiknya, bahkan ETF juga itu dapat inflow yang lumayan besar sejak berapa nih 2 kuartal terakhir. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin pergerakan dari tahun 2022 sampai tahun 2025, pertanyaannya sekarang kalau sekarang koreksi, artinya kita harus mencari alasan apa sih yang membuat emas masih berkilau ke depannya atau bagaimana sih prospek emas kalau memang masih baik, apa ya yang mendrive prospek emas masih tetap baik ke depannya. Oke, ini untuk jangka menengahnya Bapak Ibu. Jadi di bulan Mei 2026 kita itu bukan kita Amerika Serikat itu akan terjadi pergantian pimpinan The Fed ya, di mana kalau terjadi pergantian pimpinan The Fed biasanya itu uncertainty-nya itu lebih tinggi. Biasanya kalau ketidakpastiannya itu lebih tinggi, investor-investor global itu akan cenderung lebih suka pegang instrumen yang rendah resiko atau safe haven seperti emas. Nah, selain itu adalah kalau kita tahu sekarang Trump itu sebagai presiden ingin banget bahwa negaranya itu bertumbuh ya secara GDP dan juga ekonomi. So, sudah dari beberapa waktu terakhir makanya Trump selalu berbicara di media bahwa seharusnya Jerome Powell sudah menurunkan suku bunga secara agresif. Tapi Jerome Powell sendiri masih melihat kalau unemployment rate masih stabil dan dia lihat takutnya ada lompatan inflasi dari perang tarif, makanya Jerome Powell belum secara terburu-buru atau secara agresif menurunkan suku bunga, walaupun terakhir kali sudah ada penurunan suku bunga lagi. Nah, dari sisi Trump, di mana Trump ingin pemerintahannya adalah pro-growth, tentunya nanti ketika Jerome Powell misalnya selesai masa menjabat di bulan Mei 2000, sorry ini harusnya 2026 ya Bapak Ibu, bukan 2025, 2026 digantikan oleh pimpinan yang tentunya pro-growth terhadap ekonomi itu sendiri. Nah, kalau misalkan pimpinan The Fed-nya adalah pro-growth, artinya adalah suku bunganya turun. Kalau suku bunganya turun, maka likuiditasnya akan meningkat. Ya, jadi kecenderungannya adalah orang-orang yang punya duit, baik itu sisi korporat dan juga individual. Kalau imbal hasil dari money market fund tidak menarik, tentu diharapkan uangnya bisa keluar atau dipakai ke sektor real, dipakai konsumsi dan lain-lain. Nah, dampaknya adalah tentu emas bisa kecipratan likuiditas di mana demand terhadap emas itu sendiri masih akan meningkat ke depannya.
Oke, yang kedua adalah ini Basel III. Ini adalah Basel III ini kerangka regulasi internasional untuk bank. Jadi ini adalah penyempurnaan dari Basel sebelumnya, yaitu Basel I di tahun 1988 dan Basel II tahun 2004. Yaitu isi dari Basel III ini apa? Isinya adalah emas diakui sebagai high quality liquid asset tier 1, berlaku efektif mulai dari 1 Juli 2025. Jadi perbedaannya apa sih sama Basel yang sebelumnya? Jadi kalau Basel yang sebelumnya, emas itu hanya diakui 50% nilainya dalam neraca bank, sedangkan sekarang diakui secara 100%. So, dampaknya apa? Dampaknya tentu saat ini dalam struktur perbankan, emas setara dengan cash dan US Treasury, sehingga dapat mendorong permintaan institusional terhadap emas. Karena emas sudah bukan komoditas semata, tapi udah jadi strategi likuiditas untuk bank sentral negara di dunia dan juga para institusi. Oke, nah kalau itu kita dari tadi ngomongin terkait demand side. Gimana dengan supply side-nya versus pertumbuhan uang di supply global. Tadi kita udah lihat pertumbuhan uangnya meningkat cepat gitu ya dari M2-nya. Sedangkan kalau supply side ini aku ambil dari research report-nya Verdana Sekuritas. Di sini terlihat rata-rata pertumbuhan dari supply emas itu sekitar 1% ya produksinya gitu per tahun, dan ini sudah terjadi sejak tahun 2015 sampai 2024. Dan kalau kita lihat di sini lead time proyek tambang, jadi kalau aku ulang sekali lagi ya, meskipun misalnya permintaan dari bank sentral dan juga ETF atau investor global tadi terus melonjak, tapi kenyataannya berdasarkan researchnya Verdana ini, pasokan emas itu tumbuhnya tuh sangat pelan. Jadi kalau menurut Metal Focus World Gold Council, total suplai emas dunia tahun 2024 itu hanya naik sekitar 1%-an, dengan produksi tambang mencapai 3.661 ton, dan diperkirakan tuh hanya naik tipis aja di tahun 2025 sekitar 3.694 ton. Jadi ibaratnya kenaikan tipis dari produksi atau suplai emas ini karena lead time proyek tambang emas itu sangat panjang. Jadi rata-rata 14 tahun dari eksplorasi sampai benar-benar beroperasi. Jadi meskipun harga emasnya meleset, supply-nya itu nggak bisa langsung ikut naik. Nah, inilah yang membedakan sama fiat money ya, yang dimana uang itu dengan mudahnya dicetak apabila terjadi koreksi. Apabila terjadi krisis ekonomi. Sedangkan emas tidak mudah untuk bukan dicetak ya, diproduksi, karena memang butuh waktu yang cukup panjang. Apalagi tentu bergantung sama regulasi-regulasi ya terkait dengan survei lokasi, izin, studi kelayakan, terus juga belum lagi kalau mau eksplorasi butuh pendanaan yang tidak sedikit. Jadi nggak bisa dalam waktu yang cepat gitu. Nah, kalau kita tarik ke kondisi saat ini, di mana permintaan dari bank sentral dan ETF sangat kuat, sementara suplainya hanya naik pelan, inilah alasan kenapa secara fundamental pasar emas sangat tight dan mudah terdorong harganya naik saat ada tekanan tambahan seperti likuiditas atau juga geopolitik. Selanjutnya ke depannya adalah kita masih dihantui dengan perang tarif, ya kegalauan dari Trump. Kadang-kadang dia bilang hubungannya sama Cina nggak kenapa-napa, kadang-kadang tiba-tiba naikin 100%, tiba-tiba naikin 155%, terakhir kali per 1 November. Jadi ibaratnya bahkan di dunia analis pun udah dibilang sekarang kayaknya fundamental teknikal udah tidak terlalu terpengaruh, lebih terpengaruh adalah tweet dari si Donald Trump itu sendiri gitu ya. Nah, akibat dari sering dramanya Donald Trump terhadap kondisi geopolitik ini menyebabkan tingginya ketidakpastian ekonomi dan juga situasi geopolitik yang ada di dunia. Jadi udah sebelumnya gara-gara utang, gara-gara cetak duit, bikin ketidakpastian, ditambah lagi sama Trump yang suka berdrama atau suka tantrum tiba-tiba. Jadi level dari ketidakpastiannya itu semakin meningkat. Sehingga demand terhadap emas sebagai lindung nilai itu sendiri masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, terutama pada masa jabatan dari si Trump itu sendiri gitu ya.
Nah, summary-nya dari aku adalah, jadi kalau secara historis ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat 3 hari terakhir, mungkin harga emas turun sekitar 7%, tapi kalau kita lihat secara historis dari tahun 2023, setidaknya 4 kali harga emas itu turun berkisar 7-12% dalam jangka pendek. Tapi setelahnya berhasil mencetak all time high kembali. Dan menurut opini saya masih meyakini bahwa harga emas masih bisa mencetak all time high karena didukung dengan prospek yang tadi di tengah ketidakpastian geopolitik, cetak duit, peningkatan hutang, dedolarisasi, dan lain-lain. Nah, di sini juga kalau kita lihat, kita tahu Cina itu sejak tahun 2022 mengurangi ketergantungan terhadap US Treasuries dengan memperbesar cadangan devisa dalam bentuk emas, jadi didiversifikasi. Dan kalau kita lihat nih data yang sebelah kiri adalah total holdings Cina terhadap US Treasuries itu terus mengalami penurunan. Dan memang kalau di sini kita lihat grafik turun terdalamnya itu atau signifikannya itu dimulai dari tahun 2022 sampai 2024 terakhir. Harusnya selama 2025 juga mengalami penurunan karena aku sih nggak masukin datanya, tapi aku ada data bahwa di 2025 ini Cina bahkan tidak melakukan pembelian terhadap US Treasuries. Gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sebelah kanan, kita ngelihat kayak Cina beli emas hampir setiap hari kayak nggak ada hari esok gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalam cadangan devisanya Cina, pembelian yang masif itu nggak sampai 10% dari total cadangan devisanya Cina. Kalau dibanding sama rata-rata cadangan devisa negara-negara atau rata-rata cadangan devisa bank sentral yang ada di global, porsi emasnya itu setara sekitar 20%. Bahkan Amerika tuh yang lumayan besar ya, di atas 60%. Nah, ini negara-negara Western itu punya kepemilikan emas di cadangan devisa itu di atas 60%. Cina itu masih kecil. So, uh, kira-kira harga emas prediksinya bisa ke berapa gitu kan? Nggak ada yang tahu pasti. Kalau JP Morgan bilang bisa ke 6.000, saya juga meyakini tahun depan bisa ke 5.000 karena ya ini Cina yang udah beli segitu banyak, tapi ternyata dibanding cadangan devisanya angkanya tuh masih cukup kecil. Dan kita lihat kepemilikan Cina di US Treasuries itu masih cukup banyak. Sekarang itu masih sekitar 750 billion. Jadi masih ada potensi di sininya berkurang, berpindah ke emas gitu. Walaupun tentunya nggak mungkin 100% juga ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah chart atau valuasi yang saya yakini kenapa harga emas sekarang masih murah dibanding S&P 500 dan masih berpotensi mengalami penguatan dalam jangka panjang. Jadi ini adalah namanya gold to SPX ratio. Ini sering digunakan untuk melihat valuasi relatif emas terhadap pasar saham, khususnya S&P 500. Jadi saat ini gold to SPX rasionya itu di 0,6. Nah, cara bacanya gimana sih Bapak Ibu? Jadi, cara bacanya adalah kalau gold to SPX ratio di atas 1, artinya nilai gold itu mahal dibanding pasar saham. Nah, kecenderungannya kalau udah di atas 1, harga saham itu akan harga emas itu akan terkoreksi dalam. Nah, ini contohnya tahun 2011, Bapak Ibu, ini waktu chart yang hijau merah ini adalah gold to SPX ratio dan yang kuning ini adalah pergerakan harga emas. Jadi pada tahun 2012 akhir 2012 gold to SPX ratio itu sempat sentuh di 1,6. Nah, di sanalah akhirnya terjadi koreksi yang cukup dalam. Nah, kalau sekarang gold to SPX 0,6 itu di angka 0,6, artinya secara relatif dibanding pasar saham harga gold saat ini masih cukup murah. Itu kenapa saya meyakini harganya masih bisa naik lebih dari 5.000 US dollar per troy ounce. Nah, permasalahannya adalah apa sih yang membuat bisa nggak kalau misalkan S&P-nya yang turun sehingga gold to SPX rasionya mengalami kenaikan? Bisa aja. Jadi gold to SPX ratio bisa mengalami kenaikan kalau misalnya S&P 500-nya mengalami penurunan. Tapi
S&P 500 mengalami penurunan 5-10% pun belum akan membuat gold to SPX ratio menyentuh angka 1 gitu. Oke, nah sekian dari saya, ternyata lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Olivia untuk sesi yang sangat mendalam. Jadi ada poin yang buat saya menarik ya. Tadi ada koreksi sehat sebetulnya emas saat ini, betul ya Mbak Olivia ya. Dan tadi yang terakhir sangat menarik tuh komparasinya dengan SP 500. Ternyata masih jauh lebih murah ya emas ya 0,6. Oke, terima kasih. Wah, kita sudah mendapatkan begitu banyak ilmu ya dari Mas Hilvan dan Mbak Olivia. Dan di kotak Q&A juga sudah ada pertanyaan. Kita ke depan punya waktu sekitar 20 menit lah untuk tanya jawab. Dan saya usahakan untuk membacakan. Ayo silakan banyakin pertanyaan supaya kita bisa banyak tahu lebih jauh tentang emas ini ya. Oke, pertanyaan pertama untuk Mbak Olivia. Kalau prospek emas, ini ada 3 pertanyaan dari Pak Danang Setia Nugroho. Kalau prospek kenaikan harga emas masih panjang, maka apakah saham IHSG related to emas juga masih panjang prospeknya? Kalau iya, lebih cerah prospek saham related to emas yang bergerak di hulu seperti ARCI atau hilir seperti HRTA. Silakan Mbak Olivia. Terima kasih. Pertanyaannya menarik nih, kayak Pak Danang ini ya, investor saham ya. Kalau prospek kenaikan emas masih panjang, maka apakah saham IHSG related to emas juga masih panjang prosesnya? Tentu iya, karena kalau kita ngomongin sebenarnya bukan saham di Indonesia aja ya, termasuk saham-saham yang ada di global yang gold to related. Ya saham-saham komoditas lah ya. Biasanya kalau harga komoditasnya mengalami kenaikan, ya harga sahamnya ikut mengalami kenaikan. Apalagi nih kalau kita ngomongin ketika harga acuannya udah naik duluan, biasanya tidak langsung terefleksikan di laporan keuangan karena ada lagging biasanya 3-6 bulan ke depan, berarti sekitar 1-2 kuartal ke depan gitu ya laggingnya. Itu sudah pasti berdampak gitu ya, walaupun tetap tergantung nanti di setiap perusahaannya itu sendiri bagaimana mereka mengelola dari sisi pembiayaannya ya, operasional dan lain-lain gitu. Terus juga lihat juga kira-kira tambang-tambang yang dipunyanya itu beroperasi dengan baik atau tidak. Misalnya dia punya 3 tambang tapi 1 ternyata lagi ada kendala kayak gitu, itu juga harus diperhatikan. Oke, jadi jawabannya adalah tentu aja prospeknya masih panjang juga, tapi tetap harus balik lagi lihat ke tiap sahamnya bagaimana struktur pembiayaan dari perusahaan tersebut gitu. Pertanyaan yang kedua adalah kalau iya lebih cara prospek saham related to emas yang bergerak di hulu atau hilir seperti harta. Kalau ini sebenarnya preference, tapi kalau di hulu itu sebenarnya ada keunggulannya adalah sekarang harga minyak kan lagi murah ya Pak Danang. Harga minyak lagi murah walaupun lagi ada kenaikan, tapi tetap secara historis lagi murah nih di tahun ini. Sehingga biaya produksi dari yang hulu itu pasti jadinya lebih murah. Nah, ketika harga acuan emas globalnya mengalami kenaikan tapi beban produksinya berkurang, tentunya bottom line-nya akan semakin meningkat. Jadi preference tapi keunggulan dari yang hulu demikian gitu. Terus kalau mau invest di saham emas bisa perhatiin juga mungkin dari sisi market cap gitu ya. Karena sekarang di Indonesia itu kan lagi banyak perusahaan-perusahaan terutama yang konglomerasi lagi berlomba-lomba untuk masuk indeks. Nah, ini bukan saran jual dan beli, cuma ini studi case aja. Misalnya terakhir kita tahu BRMS dan juga Aman Mineral masuk ke ETF Vanek Gold Mineral gitu ya. Jadi ETF Vanek Gold Mineral ini tuh apa sih? Ini tuh ETF yang dikelola oleh Vanek yang berisi bukan ETF Gold Minerals tapi ETF Gold Miners yang berisi saham-saham tambang emas besar yang ada di dunia. Nah, BRMS dan Aman tuh di periode September kemarin tuh masuk ke dalam indeks ini. Tentunya ini kabar baik ya untuk bursa saham Indonesia. Karena harapannya ke depannya perusahaan tambang-tambang emas di Indonesia bisa masuk ke dalam
indeks atau ETF ini juga, karena dampaknya adalah ketika masuk ke dalam sebuah indeks atau ETF tentunya ada inflow yang cukup besar ke sahamnya sehingga bisa membuat pergerakan sahamnya itu terapresiasi lebih tinggi lagi gitu. Jadi penting untuk lihat market cap karena biasanya kalau indeks atau ETF mempertimbangkan juga terkait market cap untuk bisa masuk ke dalam indeks tersebut. Seperti itu, Pak Danang. Oke, terima kasih Mbak Olivia. Cukup menjawab ya Pak Danangnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mas Hilvan dari Pak Babam Rianto, BSC MSC. Untuk emas digital, apakah cukup aman untuk investasi dibandingkan beli emas batangan atau real? Karena di saat sekarang banyak investasi bodong, Kak, cukup riskan walaupun barang safe haven. Silakan Mas Irfan. Oke, iya. Jadi memang kita perlu lihat juga sih institusi-institusi yang memang menyediakan emas digital itu sendiri gitu. Dan kita lihat gitu ada institusi yang memang terpercaya yang memang diawasi oleh OJK, kemudian juga sudah terdaftar dan sebagainya. Salah satunya ada Bank Emas juga kalau kita ketahui. Nah, ya memang berbasis syariah juga. Nah, kalau misalkan kita lihat sebenarnya kalau misalkan konteks amannya nih seperti apa nih? Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya contoh misalkan membeli emas di bank syariah. Nah, itu kan pakai akad al-ba'i ya, yang itu dia ada jual beli secara tunai gitu. Ketika memang dia membeli emas tersebut, walaupun memang secara digital dengan platform digital, tapi secara fisiknya itu sudah dimiliki oleh apa institusi dari bank tersebut gitu. Memang al-ba'i di sini juga didasarkan dengan wakalah juga diwakilkan dengan pihak bank untuk dititipkan emas tersebut. Jadi sehingga emasnya itu sudah ada gitu. Cuman memang ditaruh di dalam bentuk digital itu disimpan juga dalam apa namanya di bank gitu kan sehingga pada saat nanti nasabah ingin emas tersebut gitu kan dicetak dalam bentuk tunai gitu kan dipesan gitu itu bisa juga di convert gitu artinya secara secara jika dibandingkan dengan membeli emas secara tunai emas secara fisik gitu itu juga digital juga memang secara akadnya memang sudah dibeli juga tunainya gitu cuman memang ada konsep wakalahnya diwakilkannya gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aman sih untuk selain kita memang melihat institusinya memang sudah terdaftar di OJK, kemudian juga apa namanya kalau misalnya kita lihat juga berlandaskan akad syariah juga memang secara jual belinya memang secara apa ya sudah ada gitu kan hanya saja diwakilkan gitu kan dan bisa dicetak fisik juga. Nah, itu secara konsepnya memang sudah sama-sama aman juga sih. Tinggal opsinya aja kalau misalkan nanti opsinya mau digital dia bisa beli secara fraktur ya. Cuman memang kalau misalkan memang mau dicetak secara tunai itu maksudnya cetak secara fisik emas gitu memang ada takarannya sih kayak 2 gram minimal gitu. Kurang lebih seperti itu sih dan setiap nanti institusi juga memang punya skemanya masing-masing. Kurang lebih seperti itu sih tadi ya Pak Pak siapa tadi izin Pak Pak Bambam ya. Babam, Pak Babam. Cukup Hmm. menjawab ya Pak Babam ya. Ya, terima kasih Mas Irfan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Edwin Olaf. Eh, ditujukan ke siapa ya Pak Edwin atau boleh silahkan yang mau menjawab dari narasumber untuk emas digital pada cryptocurrency apa kodenya contoh terkait dengan dolar kodenya USDT silakan. Oke. Setahu saya PAXG, Pak Edwin. Tapi tidak semua exchanger lokal sudah ada ya, sudah listing. Jadi harus perhatikan juga likuiditasnya. Kodenya PAXG, PAX Gold. Itu kalau dari sisi untuk kripto. Tapi kalau misalnya khawatir terkait likuiditas, karena memang tidak semua exchanger lokal itu ada, sebenarnya Bapak Ibu misalnya kan sekarang juga emas fisik itu pada jual di harga premium ya. Yang saya tahu misalnya karena sekarang barangnya langka, misalnya harga market harusnya 2,7 tapi karena barangnya langka toko-toko emas jualnya 3,1 gitu ya. Kita mau beli juga kan males kan ya di harga premium kayak gitu. Jadi mungkin mau diversifikasi tadi salah satunya contohnya misalnya ke emas digital atau kalau misalkan emas digital juga nggak mau, ada satu sebenarnya yang pergerakannya tuh mirip banget, 1:1 sama acuan emas global, yaitu ETF emas. Ya, tapi yang ada di global ya, kodenya itu GLD. Tapi memang setahu saya juga tidak semua broker
lokal itu ada barangnya. Jadi kan Bapak Ibu kalau mau transaksi atau membeli aset global seperti saham global, saham US atau ETF US, kan sekarang udah ada kan broker-brokernya yang di Indonesia ada beberapa nama lah. Tidak bermaksud promosi misalnya seperti GoTrade, Peluang, Reku dan lain-lain. Nah, si ETF GLD ini setahu saya mungkin ada di salah satu dari aplikasi tersebut gitu. Nah, itu 1:1 sama harga emas acuan. Jadi setidaknya masih lebih fluktuasinya masih lebih aman lah ya dibanding kalau misalkan pegang dalam bentuk kripto atau misalnya dalam bentuk ETF tambang emas seperti yang Vanek tadi gitu. Oke, terima kasih. Menjawab ya, Pak. Mau nanya Oh, dulu yang tentang PXG oh, itu. oke, silakan. Nah, itu saya lihat di lokal memang nggak ada, Bu Mm-mm. Olive. Memang nggak ada. Saya searching nggak ada. Cuman pertanyaan saya si PXG ini dia sama nggak sih dengan benar-benar harga emas aktual kayak USDT sama dolar itu Mm-mm. kan saya lihat kan ya nggak pas 100% tapi ya 99% oke lah. Ini pertanyaan saya PSG ini benar-benar sesuai ya. Kalau ETF emas kan oke lah ya. Kalau yang global kan ya Iya, GLD. mirip-mirip dikit. Nah ini PSG ini gimana? Jangan sampai berbeda. Makasih. Mm-mm. Nah, kebetulan Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan saya belum pernah elaborasi lebih jauh terkait PSG ini karena ya itu tadi belum ada di exchanger lokal, so saya juga belum cari tahu lebih lanjut terkait apakah benar-benar 1:1 sama acuan global atau tidak gitu. Mungkin tipsnya buat teman-teman atau Bapak Ibu adalah bisa dicek aja sih di TradingView gitu. Di kan kalau pakai TradingView bisa dibandingkan kan chartnya PAXG di plus sama chartnya XAU atau GOLD seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Olivia. Sangat menjawab. Oke, terima kasih Pak Edwin pertanyaannya ya. Terima kasih Mbak Olivia sudah menjawab. Ada lagi satu pertanyaan dari Pak Bambam Rianto di SCMSC. Waduh, terima kasih Pak Bambam sudah aktif bertanya ya. Pertanyaannya untuk Mbak Olivia. Seberapa kuat sih keinginan Cina untuk melepaskan US Treasury? Oke, ini Bisa menarik ya. di-highlight nggak gitu? Tadi kan yang kita highlight tuh baru karena kekhawatiran, oh takut nih waktu invasi Rusia Ukraina nanti ke negara yang lain gitu juga nggak ya? Tapi sebenarnya ada lagi yang membuat kenapa oh ini tuh benar-benar alasan yang kuat untuk melepaskan US Treasuries walaupun tidak 100% ya Pak Bambam adalah kita semua sama-sama tahu ya baik Amerika dan juga Cina sama-sama mau menguasai Taiwan walaupun tidak secara langsung karena Taiwan itu adalah penghasil chip maker dunia gitu. Jadi dua-duanya butuh baik itu untuk AI dan juga untuk teknologi gitu. Bahkan sering terjadi perang dingin atau ya serang-serangan lewat media karena misalnya Cina menganggap Amerika terlalu ikut campur terhadap kawasan Taiwan seperti itu. Nah, hal inilah yang membuat memang Cina tidak pernah mengutarakan secara langsung ya di media bahwa ini adalah alasan mereka untuk membeli emas supaya mengurangi ketergantungan pada US Treasuries, tapi dari secara pengalaman Rusia aja bisa dilihat kalau misalnya terjadi apa-apa karena perebutan Taiwan, maka ada resiko aset China yang ada di Amerika itu dibukukan juga seperti Rusia. That's why China itu yaitu melakukan diversifikasi. Selain karena Taiwan, baru banget nih yang lagi hot sekitar 2 minggu lalu atau awal minggu lalu itu adalah rare earth. Mungkin Bapak Ibu sempat baca berita, inilah yang membuat sebenarnya Trump itu gondok lagi sama Cina, tiba-tiba akhirnya dia mau memberlakukan kenaikan tarif lagi. Karena tiba-tiba waktu itu Cina itu mengumumkan ingin membatasi ekspor rare earth. Jadi rare earth ini dibutuhkan tuh bukan hanya untuk AI dan juga teknologi Bapak Ibu, tapi paling dibutuhkan itu adalah untuk senjata dan alat perlindungan perang. Ya, jadi ibaratnya baik Amerika dan negara-negara Western yang ada di Eropa itu sangat bergantung rare earth-nya China gitu ya. Pasokan rare earth-nya China untuk apa namanya senjata, terus alat perlindungan dan lain-lain. Tiba-tiba waktu itu saya lupa sih tanggalnya berapa. eh,
Xi Jinping bilang akan membatasi ekspor. Nah, itulah yang akhirnya membuat tiba-tiba Trump di esok harinya bilang akan menaikkan tarif dagang kembali. Nah, kenapa mungkin Cina akhirnya berani untuk ngomong bahwa mereka akan membatasi rare earth dan lain-lain? Mungkin ya karena mereka merasa sekarang cadangan devisanya juga sudah mulai terdiversifikasi dan ketergantungan terhadap US Treasuries itu juga sudah semakin berkurang ya. Walaupun saya rasa sih belum terlalu maksimal gitu pengurangan US Treasuries-nya. Seperti itu, Pak Bambang. Oke, terima kasih Mbak Olive. Pak Bambang cukup menjawab ya Pak ya? Oke, ya terima. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Hilvan. Dari Bapak Arif, bagaimana peran emas batangan atau gold bar maupun digital dalam mencapai tujuan keuangan seseorang? Silakan Mas Hilvan. Oke. Oke, siap Pak Arif. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini menarik ya. Sebenarnya antara digital ataupun apa namanya fisik itu sebenarnya memang sama-sama bisa mencapai tujuan gitu. Cuman memang ada karakter-karakter yang memang perlu kita bisa apa namanya lihat gitu. Yang pertama adalah batangan ya. Untuk yang emas batangan itu kan memang concernnya adalah keamanan dan juga warisan gitu kan. Jadi memang ini cocok untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau misalkan cuman memang ada hal-hal yang memang perlu kita coba ibaratnya antisipasi gitu soal penyimpanannya seperti apa. Cuman secara memang fisiknya kita tuh jelas gitu memegang dari batangan itu sendiri. Sedangkan kalau untuk digital concernnya adalah yang memang menjadi salah satu kemudahannya. Halo Mas Hilvan. Pris ya, sepertinya ya. Oh, terputus ya. Inilah serunya Pris. kalau kita dealing dengan teknologi ya, bagian serunya. Oke, eh, sambil menunggu Mas Hilvan, coba saya lihat pertanyaan. Saya skip ke pertanyaan Mbak Olive ya, Mbak Olive ya. Boleh sambil nunggu Mas Hilvan? Oke. Mbak Olive, apakah pertumbuhan emas 10 tahun terakhir dapat menjadi cerminan terhadap pertumbuhan emas 10 tahun ke depan sebagai Oke. gambaran dalam mencapai tujuan keuangan? Silakan. Oke, jadi kalau kita semua kayak sama-sama tahu ya sebenarnya kinerja masa lalu tidak bisa menggambarkan kinerja di masa yang akan datang. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu semua maintain ekspektasi gitu. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir kenaikannya itu sekitar 287%, berarti rata-rata sekitar 28% per tahun. Walaupun saya meyakini sampai era Trump selesai menjadi presiden harga emas masih akan mengalami kenaikan, tapi kita maintain ekspektasi bahwa kenaikannya untuk 10 tahun ke depan di 28% per tahun, saya rasa sih terlalu high ekspektasi ya. Nah, biasanya juga saya kalau bikin projection, Bapak Ibu, bikinnya jangan yang terlalu optimis gitu ya. Misalnya pakai angka rata-rata aja. Misalnya kita tarik dari beberapa puluh tahun terakhir, katakanlah rata-ratanya misalnya 9 sampai 10% itu angka yang masih cukup oke dibanding kita pakai angka rata-rata 10 tahun terakhir di 28% per tahun gitu. Toh kalaupun nanti ketika kita nabung misalnya setiap bulannya 1 gram, 1 gram, kalaupun nanti kenaikannya jauh lebih kenceng, which is ya itu bonus aja buat kita gitu. Tapi paling tidak kita tidak menetapkan target yang terlalu optimis seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Olivia. Eh, cukup menjawab ya, Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Sambil menunggu Mas Hilvan sebentar, ini bagian Hadir serunya. lagi Bu, mohon maaf Oh, udah jaringannya. hadir. Oke, oke, Iya, silakan. hadir. Dilanjutkan Mas Hilvan. Oke, oke. Iya, tadi sih poinnya dua sih. Kalau misalkan dia disimpulkan ya, tadi mungkin menambahkan juga dari Mbak Olive juga gitu. Kalau misalkan dari emas batangan gitu kan, sebenarnya kalau dari saya melihatnya lebih ke bagus untuk jangka panjang gitu. Sedangkan kalau misalkan memang untuk digital itu bisa di jangka menengah. Kenapa? Karena memang kalau misalkan untuk yang batangan itu sendiri kan kita jelas ya apa namanya fisiknya kita pegang, kemudian juga memang biasanya untuk apa namanya gramasinya juga lebih besar gitu, sehingga untuk misalkan apa kita lihat merasakan juga untuk mencapai tujuan tertentu itu cukup perlu dana yang cukup besar gitu kan ya, kita bisa memang
perlu menyimpan waktu lebih lama juga gitu. Sehingga kalau misalkan memang apa namanya lebih lebih kalau ditanya tentang liquid lebih mana gitu, lebih mana liquidnya, yaitu yang digital gitu kan, karena memang transaksinya bisa cepat gitu, tanpa harus jual beli ya ke penjual dan sebagainya. Kalau misalkan yang untuk digital itu sendiri ya itu tadi karena aksesibilitas yang memang jadi keunggulannya gitu kan, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk di jangka menengah gitu. Karena kalau misalkan untuk jangka pendek tidak kurang direkomendasikan karena itu tadi sih. Kita lihat masih ada fluktuasi-fluktuasi dari harga emas itu sendiri. Kalau Oke, dari saya seperti itu sih kurang lebih. Eh, oke, terima kasih Mas Irfan. Cukup menjawab, Pak Arif? Oke, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Ini kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, boleh ya? Ini udah nggak ada pertanyaan lagi, tapi mungkin ada satu pertanyaan yang saya boleh tanya ya, yang mungkin bisa cukup mewakili lah, cukup mewakili teman-teman di sini. Dengan maraknya mata uang kripto, apakah emas masih bisa dianggap sebagai aset safe haven yang nilainya tetap tinggi? Oke, terima kasih. Silahkan Pak Olive atau Mas Silvan. Mas Silvan mau jawab atau saya? Silakan Mbak Olive. Dengan adanya mata uang kripto, apakah emas masih relevan gitu ya? Menurut saya masih. Kenapa? Karena kalau kita lihat Cina yang paling gencar dedolarisasi dan Cina juga yang ngeban kripto. Jadi di negaranya tidak boleh beli kripto ya, gitu. Jadi terus juga kita kalau ngomongin satu dunia ya, ya bapak-bapak, ibu-ibu itu kan mana, maksudnya majority gitu, belum terlalu terpapar sama kripto gitu ya. Jadi saya rasa masih banyak yang tendensinya untuk investor retail ya, pegang fisik gitu. Dari sisi central bank juga kembali lagi, ya memang Bitcoin juga tidak bisa dicetak ya, cuma 25 juta, tapi biar gimana emas jauh lebih dulu ada di dunia ini, jadi pasti tingkat kepercayaannya beda. Tapi tergantung zaman juga. Kalau udah zamannya aku ke bawah, sih mungkin udah oke-oke aja gitu ya sama kripto itu sendiri gitu. Nah, cuma yang mau aku highlight nih, aku tambahin Bu Edo, yang menariknya ini adalah di tengah dedolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara seperti Cina dan BRICS lainnya, sebenarnya Amerika tuh tidak tinggal diam gitu ya. Tinggal tidak tinggal diamnya tuh seperti apa sih? Jadi kalau yang kita tahu, Trump itu meluncurkan yang namanya Genius Act. Jadi Genius Act ini isinya itu adalah mewajibkan USD, USDT dan USDC. USDT dan USDC itu adalah stablecoin. Jadi istilah gampangnya adalah dolar dalam bentuk digital. Itu di-pack sama US Treasuries atau asetnya Amerika dalam bentuk US dollar. Nah, tadi kalau kita sudah lihat di slide gitu ya, sejak beberapa tahun terakhir Amerika terus mengurangi kepemilikan US Treasuries-nya, China terus mengurangi kepemilikan US Treasuries-nya, maka Amerika tentunya harus bersiap mencari pembeli baru. Nah, gimana cara mencari pembeli barunya? Adalah dengan mengeluarkan Genius X, yaitu menjadikan stablecoin sebagai standby buyer untuk US Treasuries. Ya, itu tadi karena syaratnya adalah misalnya ada investor beli $1 USDT itu harus di-pack sama US Treasuries atau T-bills. Dan saya sebenarnya ada datanya, tapi mungkin saya nggak sempat tampilkan di sini bahwa di tahun 2025 stablecoins issuers ya Tether dan juga penerbit dari USDC itu kalau nggak salah Circle itu ada menempati posisi ketujuh pembeli US Treasuries terbanyak di tahun 2025 gitu. Itu sih update dari saya. Terima kasih Bu Edo. Oke, terima kasih Mbak Olivia. Mas Silvan mau nambahin? Aku menambahkan boleh Oke, gitu. silakan. Jadi mungkin mungkin kalau dari apa Mbak Olive kan dari segi makronya seperti apa ya. Kalau aku dari segi mikronya atau personalnya gitu. Jadi sebenarnya terlepas dari kondisi makro yang memang tadi cukup dinamis dan sebagainya gitu. Perihal ini ngomongin tentang apakah ini masih relevan, apakah ini bisa cocok untuk antara apa namanya kripto dengan emas itu bisa apa namanya relevan dengan safe haven dan sebagainya gitu kan, itu adalah pertanyaan tentang bagaimana profil risiko kita gitu terhadap investasi yang kita pilih gitu. Jadi memang mau kondisinya apapun gitu, baik lagi
kita nyaman gak sih dengan pilihan-pilihan yang kita pilih gitu, investasi pilihan kita. Mulai dari emas, jelas kalau emas itu kan ada bentuk fisiknya, kemudian juga kita lihat tren 10 tahun terakhir juga apa namanya cenderung meningkat dan sebagainya gitu kan. Dan kita lihat juga apa namanya secara historikal dan juga sifatnya seperti apa gitu, sehingga sebenarnya ini memudahkan ataupun memberikan harapan untuk yang mereka punya profil risiko yang inginnya aman gitu, inginnya aman yang tidak bikin deg-degan dan sebagainya gitu. Jangan sampai kita memilih kripto dan sebagainya kita nggak bisa tidur gitu. Ya, apa hidup kita tuh nggak nyaman gitu. Nah itu baik lagi sih sekarang. Jadi kalau saya sih melihatnya adalah dari segi psikologi kita ya gitu dalam memutuskan itu semuanya sama-sama relevan gitu kan. Cuman baik lagi dengan konteks apa namanya sifat dari investasi itu sendiri seperti apa. Dan saya melihat sih emas masih tetap relevan sih untuk teman-teman yang memang memiliki risiko tetap stabil seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hilvan. Oke, diskusinya sangat menarik ya gitu. Poin utama yang saya pribadi dapatkan malam ini adalah bahwa emas itu bukan hanya investasi pasif, tapi juga strategi aktif untuk membangun kekayaan. Dan sangat mudah diakses oleh siapa saja, bahkan mulai dari 0,0 sekian gram ya, Mas Hilvan ya tadi sampaikan ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber hebat kita, Mas Hilvan Mahani CFP dan Mbak Olivia Louis CFP atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih secara khusus juga kami sampaikan kepada para penyelenggara MBA FEB UGM dan Arm My Arm Learning yang telah menyelenggarakan acara luar biasa ini. Dan terima kasih terakhir untuk semua audiens di sini dan komunitas UGM dan juga dari masyarakat umum atas partisipasi aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik malam ini. Oh, ini ada Mas Bambang Rianto, domisilinya di Taiwan katanya. Gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih ya. Gitu. Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program CFP MBA UGM, sila follow akun Instagram resminya di @cfpmbaugm dan @mbafebugm. Rekaman webinar ini juga akan dikirimkan melalui email. Sebelumnya mohon izin ya untuk foto bersama. Teman-teman boleh buka kamera? Baik, rekan-rekan, kita izin foto bersama ya. Nanti dibantu Pak Imron. Pak Imron, nanti boleh tolong aba-aba ya. Oke, silakan Pak Silakan Ibu. Bu Edo. Baik, Bapak Ibu, kita mulai di slide pertama. Berikan senyum terbaiknya dan kepalkan tangannya. Ya, kepalkan tangannya, walaupun malam kita masih semangat. 1, 2, 3, slide 1, yang kedua, 1, 2, 3, slide kedua, slide ketiga, 1, 2, 3. Dah, rasanya sudah cukup, pada nggak mau buka kamera nih. Baik, Oke, Bapak Ibu sudah selesai foto bersamanya. Silakan Bu Edo. oke, terima kasih Pak Imron dan teman-teman semua. Sebagai penutup, pohon beringin dahannya rindang. Cakep. Cakep. Tempat berteduh di kala senja. Cakep. Artinya Ilmu tentang emas sudah dipandang. Semoga hadirin makin sejahtera. Oke, saya Yudosia Adriani undur diri. Terima kasih, tetap sehat selalu dan selamat malam. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih semuanya. terima kasih Terima kasih semuanya ilmunya. Terima kasih.